Kembali sebuah crossing, Ramon, gol! Laga sangat seru dan menegangkan baru saja tersaji dalam pekan ke-23 Super League. Pertarungan panas antara Persib Bandung menghadapi Madura United benar-benar menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung tampil dengan semangat berlipat. Atmosfer stadion begitu luar biasa. Nyanyian dukungan menggema sejak menit pertama, menciptakan tekanan besar bagi tim tamu. Sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin klasemen, Persib jelas tak ingin 3 poin hilang begitu saja. Sebaliknya, Madura United yang datang jauh-jauh dengan ambisi besar juga tak mau pulang dengan tangan hampa. Alhasil, laga berjalan dalam tensi tinggi. Duel-duel fisik keras tak terhindarkan. Adu taktik pelatih di pinggir lapangan pun menjadi sajian menarik. Kedua tim saling menekan, saling mencari celah. Namun perlahan tapi pasti, dominasi permainan tetap dipegang oleh Maung Bandung. Penguasaan bola yang rapi, pressing ketat, serta serangan yang terorganisir membuat Madura United lebih banyak berada dalam tekanan. Status sebagai pemuncak klasemen benar-benar tercermin dalam permainan Persib malam ini. Namun, satu nama yang paling mencuri perhatian dalam laga panas ini adalah Ramon Tanque. Penampilannya benar-benar sangat edan. Pergerakannya merepotkan lini belakang lawan. Duel demi duel ia menangkan. Determinasi tinggi yang ia tunjukkan seolah mengirim pesan tegas kepada bobotoh. Ini kan yang kalian mau? Sebuah performa yang menjawab ekspektasi, sebuah penampilan yang membungkam keraguan. Terlepas dari sengitnya pertandingan, hasil akhir laga ini semakin memantapkan posisi Persib Bandung di puncak klasemen Super League. Konsistensi mereka musim ini benar-benar luar biasa. Sementara itu, Persija Jakarta yang berada di posisi kedua masih terus berusaha mengejar. Namun jarak poin yang ada membuat langkah mereka semakin berat untuk menyalip Maung Bandung. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Persib akan semakin sulit untuk dikejar. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian terkait performa Persib malam ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dihantui jadwal padat di bulan suci Ramadan, begini tanggapan luar biasa Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku tak khawatir dengan padatnya jadwal selama bulan suci Ramadan. Bojan menilai, semua pemain Persib sangat profesional dan akan tampil habis-habisan di jadwal padat sekalipun. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung akan menjalani jadwal sangat padat selama bulan Ramadan. Semuanya memiliki jarak yang cukup singkat, bahkan laga kontra Borneo FC akan digelar mendekati Hari Raya Idul Fitri. Menurut Bojan, semua pemain Persib sangatlah profesional, sehingga saat dihadapkan dengan jadwal yang padat, semua pemain sudah memahami akan apa yang harus dilakukan. Selain dari sisi profesionalitas, Persib kini dihuni dengan skuad yang lebih gemuk. Dengan tersisihnya dari ajang AFC Champions League 2, konsentrasi semua pemainnya kini tertuju pada Super League. Ia pun tak khawatir dengan kondisi para pemainnya yang kini bisa terhindar dari cedera. Bojan berharap perjalanan Persib bisa lebih mulus demi mendapatkan hasil terbaik selama bulan suci Ramadan. Ini mengapa kami memiliki 22 pemain dan semuanya harus siap bermain karena mereka semua digaji. Ini bukan hanya tentang 11 pemain, tapi kami memiliki skuad yang lebih besar, apalagi kami bermain di ACL 2. Musim lalu ada lebih banyak pemain cedera, musim ini lebih sedikit pemain yang cedera. Jadi saya rasa semua berjalan dengan baik dan siapapun yang bermain, mereka harus mengerahkan segalanya. Ungkap Bojan Hodak. Persib alihkan fokus ke Super League. Mauricio Souza dibuat prihatin lihat Persib harus tersingkir dari kompetisi Asia. Apa katanya? Yuk kita simak videonya.
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengomentari tersingkirnya Persib Bandung dari ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Yaps, Persib Bandung gagal melangkah lebih jauh di kompetisi Asia setelah tersingkir di babak 16 besar karena kalah dari tim Thailand Ratchaburi FC. Melihat hal ini, Mauricio Souza mengaku prihatin setelah Persib gagal melangkah lebih jauh di ACL2. Meski demikian, Souza berharap klub-klub yang mewakili Indonesia bisa terus menorehkan prestasi di kompetisi Asia. Saya turut prihatin atas tersingkirnya tim Indonesia atau Persib Bandung dari AFC. Tapi kami tidak bisa mengontrol tim lain. Kami hanya bisa mengontrol Persija saja, ungkap Mauricio Souza. Di sisi lain, tersingkirnya Persib dari ACL2 akan membuat Maung Bandung lebih fokus di Super League. Setelah back-to-back juara, Persib menargetkan sejarah yang lebih besar, yakni three-peat atau juara 3 kali beruntun. Namun Mauricio Souza tak gentar dengan ambisi Maung Bandung itu dan menyatakan kesiapan Persija untuk tetap bersaing di jalur juara sampai akhir. Saya sudah mengatakannya, saya pikir persaingan untuk memperebutkan gelar juara masih terbuka lebar. Kami masih sangat percaya dengan tim kami. Kami tahu masih ada peluang di kompetisi ini. Jelas Mauricio Souza. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kencang dikabarkan gabung Persib musim depan. Ronald Koeman Jr. akhirnya buka suara. Sebagaimana yang diketahui, nama Ronald Koeman Jr. belakangan ini ramai dikaitkan dengan Persib Bandung. Putra pelatih timnas Belanda Ronald Koeman itu disebut akan memperkuat Persib mulai musim depan setelah kontraknya bersama Telstar selesai pada akhir musim ini. Terbaru, Koeman Jr. telah menegaskan dirinya akan meninggalkan Telstar selepas kontraknya berakhir. Namun, dia belum memutuskan klub yang bakal ditujunya. Kendati demikian, Koeman Jr. menyatakan Belanda menjadi prioritas karena faktor keluarga. Sejak bergabung dengan Telstar pada 2021 lalu, Koeman Jr. sudah mengantongi 133 laga dan sang penjaga gawang pun menarik perhatian Persib dan sejumlah klub lainnya di Asia. Status bebas transfer menjadi pertimbangan tersendiri karena klub tidak perlu merogoh kocek lebih dalam. Kendati namanya dikaitkan dengan Persib, Koeman Jr. menegaskan dia belum mendapat tawaran di manajemen Maung Bandung. Dia menyatakan saat ini belum mengetahui apakah dirinya terbuka untuk pindah ke tanah air atau tidak. Meski membuka kemungkinan berkarir di luar Belanda, Koeman Jr. merasa perlu berbicara dengan keluarganya terlebih dahulu. Saya membaca hal yang sama seperti Anda, atau seperti orang lain. Apa yang bisa saya katakan tentang kabar ketertarikan Persib itu? Saya juga membacanya, namun belum dihubungi. Saya tidak tahu apakah saya terbuka untuk itu juga, tetapi saya akan membiarkan itu terbuka. Saya hanya berharap pindah di akhir musim. Mungkin dengan keluarga saya, akan lebih mudah untuk pindah di Belanda. Tetapi jika itu tidak terjadi, maka saya terbuka untuk apapun. Saya rasa perlu mendiskusikan hal itu dengan keluarga. Saya tidak ingin mengatakan siapa yang menentukan, tetapi itu akan memainkan peran utama dalam pilihan yang akan saya buat. Tentu saja, saya memiliki beberapa mimpi, dan saya merahasiakannya. Tetapi saya belum bisa mengatakan apa yang akan terjadi, ungkap Ronald Koeman. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Apakah kepindahan Koeman ke Persib akan benar-benar terwujud? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you